Ya, sekarang kita belajar materi tentang sel volta. Jadi, apa itu sel volta? Jadi definisi sel volta, ya. Definisi sel volta adalah sel elektrokimia di mana energi kimia berubah menjadi energi listrik. Nah, energi kimia nanti adalah merupakan reaksi redoks, ya, reaksi redoks. Sedangkan energi listrik merupakan arus listrik. Nah, sekarang di manakah berlangsungnya reaksi redoks? Itu disebut dengan elektrode. Jadi, tempat berlangsungnya reaksi redoks disebut dengan elektrode. Elektrode ini ada dua. Elektrode ada dua, yaitu satu yang disebut dengan katode, yang satu lagi disebut dengan anode. Pada katode akan terjadi reaksi reduksi, sedangkan pada anode akan terjadi reaksi oksidasi. Nah, seperti itu. Jadi berikutnya potensial listrik. Potensial listrik yang dihasilkan oleh sel volta, dapat dihitung dengan rumus. Nah, dapat dihitung dengan rumus. Bagaimana rumusnya? Nah, seperti ini dia. N0 sel sama dengan N0 reduksi dikurang dengan N0 oksidasi. Ini rumusnya, ya. Ini rumus dari cara menghitung potensial listrik pada sel volta. E0 reduksi itu berarti katode, ini boleh juga diganti dengan katode, ya. E0 katode dikurang dengan oksidasi adalah anode, berarti ini juga boleh kita ganti dengan E0 anode. Nah, seperti itu.
Berikutnya ada satu harus kita buat sebagai trik atau untuk yang kita boleh sebagai ingatan. Trik ini caranya seperti ini. Enol sel yang besar, bernilai besar maksudnya, ini akan mengalami reaksi reduksi. Jadi nanti enol yang bernilai besar itu merupakan reaksi reduksi. Tadi sudah kita tahu bahwa reduksi itu adalah katode. Jadi reduksi berada di katode. Yang nilainya lebih positif. Nah, ini. Sedangkan enol sel yang kecil, bernilai kecil nanti, ini merupakan tentu kebalikannya. Kalau yang besar adalah reduksi, berarti yang kecil adalah oksidasi. Nah, kalau tadi reduksi adalah katode, maka oksidasi berarti anode. Dan katode bernilai positif, anode bernilai negatif atau lebih negatif. Nah, berikutnya diagram atau notasi sel. Diagram atau notasi sel. Ada trik yang harus kita ingat. Ya, trik harus kita ingat di sini. Triknya seperti apa? Seperti ini. Kalau notasi sel, jadi nanti ada jembatan garam, garisnya 2, ada pembatas. Nah, di sini caranya sebelah kiri ini adalah logam. Begitu juga paling ujung adalah logam. Yang di tengah-tengahnya adalah ion. Di sini ion. Nah, ini triknya. Jadi di sini adalah sebelah kiri mengalami oksidasi itu adalah anode, ya. Sedangkan yang sebelah kanan adalah reduksi. Reduksi itu adalah katode. Nah, seperti itu. Berikutnya aliran listrik. Nah, aliran listrik ada juga triknya untuk bisa kita ingat selalu, ya. Trik ini menjadi satu pedoman kita nanti, trik suksesnya ini. Jadi untuk aliran listrik selalu dari anode ke katode. Nah, seperti itu. Anode tadi kita sudah ketahui dia akan bermuatan negatif, sedangkan katode adalah yang bermuatan positif. Ya. Nih. Nah, ini tapi semuanya adalah logamnya. Logam ya, yang menghasilkan aliran listrik adalah logam ke logam. Bukan ion ke logam atau ion ke ion. Jadi ini logam ke logam. Berikutnya cara menentukan. Reaksi. Suatu reaksi itu berlangsung atau tidak. Ini cara menentukan suatu reaksi. Caranya seperti ini. Ada lagi trik yang harus kita ingat, ya. Trik harus kita ingat lagi. Triknya seperti ini. Enol sel yang besar, yang bernilai besar, gitu. Enol yang bernilai besar, reaksinya akan menjadi tidak berubah atau tetap, ya. Sedangkan enol sel yang kecil ini reaksinya nanti dibalik. Nah, sewaktu nanti kita balik, maka harga enol selnya juga kita balik.
Nah, berikutnya, karena ini sudah semuanya rumus-rumus atau trik-trik dari sel volta, maka kita coba untuk mengerjakan soal. Nah, kita bikin dulu contoh soal. Ya, contoh soal. Zn 2 positif ditambah 2 elektron akan berubah menjadi Zn, di mana N0 sel sama dengan minus 0,76 volt. 7 minus 0,76 volt. Cu 2 positif ditambah 2 elektron berubah menjadi Cu, di mana N0 selnya sama dengan positif 0,34 volt. Nah, ditanya siapakah yang bertindak sebagai katode? Nah, katodenya itu yang mana? Itu yang bagian A. Bagian B, anodenya yang mana? Anode, ya. Yang bagian C, bagaimana harga E0 selnya? Yang bagian D, bagaimana reaksinya? Reaksinya bagaimana? Bagian E, aliran listriknya seperti apa? Aliran listriknya seperti apa? Bagian F, notasi selnya seperti apa? Ya, jadi ada 6 yang ditanyakan di sini, maka kita jawab satu persatu. Ya, jawabnya. Pertama kita tulis lagi soal di atas, ya. Berarti Zn 2 positif ditambah 2 elektron akan menghasilkan Zn. Ini N0 selnya berharga minus 0,76 volt. Sedangkan yang satu lagi Cu 2 positif tambah 2 elektron berubah menjadi Cu. N0 selnya berharga positif 0,34 volt. Nah, seperti ini. Jadi dari sini, dari nilai E sel ini dapat kita ketahui bahwa kita lihat di sini yang paling besar nilainya adalah Cu. Nih, dibanding dengan Zn. Nah, kita lihat nilainya. Ini minus 0,76, sedangkan ini adalah positif 0,34 volt. Nah, jadi karena yang ditanya adalah katode. Katode itu berarti reaksi reduksi, ya. Untuk mengetahuinya di sini, katode itu adalah E0 yang paling besar, ya. Katode, pertanyaannya katodenya mana? Ya, katode yang bernilai lebih positif atau E0 yang lebih besar. Nah, jadi di sini dari dua reaksi ini E0-nya kita lihat di sini. E0 selnya kita lihat. Kita perbandingkan E0 selnya. Jadi E0 yang paling besar adalah Cu. Berarti jawabannya yang pertama adalah katode yang diminta. Katodenya adalah, kalau yang ditanya katodenya berarti katode itu yang bernilai paling besar. Berarti Cu. Ya, Cu. Ya, Cu yang mengalami reaksi katode. Ya. Nah, perlu Bapak ingatkan kembali bahwa katode maupun anode yang mengalami aliran listrik adalah yang logam. Jadi Cu-nya. Jadi tidak perlu kita tuliskan seperti ini, ya, Cu aja. Sedangkan yang bagian B, pertanyaannya adalah anode. Kalau tadi sudah dapat kita yang E0 sel yang bernilai besar adalah yang mengalami katode, berarti yang mengalami anode adalah yang
N0 sel lebih kecil, ya, oksidasi atau anode. Nah, jadi berarti di sini adalah jawabnya Zn. Ya. Bagaimana N0 selnya? N0 sel daripada soal ini berarti kita pakai rumus ini. Jadi bagian C-nya kita tulis soal rumusnya N0 sel sama dengan N0 reduksi, ya, dikurang N0 oksidasi. Ya, tadi udah kita ketahui reduksi adalah Cu. Ya. Reduksi adalah Cu. Sedangkan oksidasi adalah Zn. Berarti nilainya di sini berarti reduksinya itu adalah yang bernilai besar, itu adalah Cu, berarti positif 0,34 dikurang, rumusnya dikurang buka kurung oksidasi. Oksidasi adalah tadi kita sudah dapatkan adalah Zn, nilainya adalah minus 0,76 volt. Ya, berarti kalau kita jumlahkan ini menjadi positif ya 1,10 volt. Iya, di sini. Nah, ini harga E0 selnya. Sekarang bagian D. Pertanyaan bagian D. Reaksi. Reaksinya seperti apa atau aliran listriknya seperti apa? Nah, sekarang reaksinya seperti ini. Ya, reaksinya berarti ini yang bertanya reaksi berarti ini tadi sudah kita ketahui bahwa untuk reaksi di sini E0 besar ini tulis tetap, sedangkan E0 kecil ini akan dibalik. Ini cara menentukan reaksi. Ya, reaksi ya. Jadi pertanyaannya untuk bagaimana reaksinya berarti kita perhatikan mana E0 yang paling besar. E0 paling besar pada soal kita adalah Cu2 positif tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Ini kita tulis saja. Cu2 positif tambah 2 elektron berubah menjadi Cu. Sebab di sini katanya tetap, artinya reaksi tidak kita bolak-balik. Kita tulis saja. Jadi ini E0 selnya bernilai positif 0,34 volt. Nah, sedangkan untuk reaksi berikutnya yaitu jika N0 selnya lebih kecil dia akan dibalik, berarti ini dibalik. Nah, ini menentukan reaksi ya. N0 besar tetap, N0 kecil akan dibalik. Berarti di sini tadi Zn2 positif berada di sebelah kiri tanda panah. Sekarang kita rubah menjadi di sini Zn berubah menjadi Zn2 positif ditambah 2 elektron. Berarti di sini N0 selnya berarti ini kita balik. Reaksi kita balik, nilai juga dibalik menjadi positif 0,76 volt. Nah, sekarang kita jumlahkan. Nah, waktu kita jumlahkan, kita perhatikan elektronnya. Nah, jika elektronnya sudah sama, berarti kita tinggal cancel. Nah, jika elektronnya tidak sama, maka nanti akan kita samakan dengan mengalikannya sehingga jumlah elektron menjadi sama. Misalnya di sini 2, di sini 1. Maka nanti yang di atas kali 1, yang di bawah kali 2. Namun di sini nilai daripada N0 selnya tidak kita ikut kalikan ya. Reaksinya aja yang kita kalikan. Nah, sekarang karena jumlah elektronnya sama, kita cancel aja. 22 berarti sudah sama. Maka kita tulis reaksinya berarti Zn logam dulu seperti aturan yang tadi di sini, logam, baru ion, baru jembatan garam, ion lagi, logam lagi. Jadi di sini Zn ya ditambah Cu2 positif, ya ini artinya logam, ion gitu ya, tanda panah. Nah, di sini berarti ionnya dulu Zn2 positif ditambah
ya, ditambah berarti ditambah Cu. Nah, sekarang bagaimana N0 selnya? Nah, coba kita hitung. Ini menjadi positif 1,10 volt. Berarti nilai atau menentukan N0 sel dari suatu reaksi pada soal bisa kita dapatkan dengan dua cara. Satu dengan menggunakan rumus, satu menggunakan reaksinya. Nah, seperti ini, nilainya sama. Bagian D, sedangkan yang bagian E. Sekarang bagian E, pertanyaannya adalah aliran listrik. Oh, aliran listrik adalah anode menuju katode. Mana yang bertindak sebagai anode tadi? Anode adalah, ya, anode yang mana anode? Anode adalah Zn. Ini tadi ya, anode. Nah, ini berarti katode. Ya, ini tadi ya. Iya, sekarang berarti anodenya adalah Zn berubah menjadi aliran listrik, berarti anodenya logam, katodenya logam juga. Jadi katodenya adalah Cu. Jadi yang bermuatan negatif, ya, yang bermuatan negatif atau bukan nilai N0 selnya yang bernegatif ya. Jadi N0 sel kecil atau N0 kecil berubah menjadi N0 yang lebih besar. Ini yang lebih kecil menjadi lebih besar. Itu maksudnya di sini. Ya, ini nah, bukan logam yang bermuatan kutub ya, kutub positif dan ini kutub negatif, bukan gitu ya. Jadi ini yang bermuatan negatif atau lebih kecil menuju yang lebih besar gitu ya. Sedangkan bagian F itulah aliran tadi, aliran listrik ya. Sedangkan bagian F adalah notasi sel, notasi sel. Nah, di sini tadi ada, kita sudah buat triknya. Notasi sel itu adalah logam, ion, logam dibatasi dengan jembatan garam. Jadi kita juga sama, di sini kita buat jembatan garam dulu, baru di sini pembatasnya. Nah, di sini adalah oksidasi, di sini oksidasi, sedangkan di sini adalah reduksi. Nah, sekarang kita lihat pada soal tadi atau yang sudah kita dapatkan. Nah, oksidasi adalah yang mengalami reduksi ya, yang mengalami reduksi. Jadi yang mengalami reduksi ya, ini tadi yang mengalami reduksi adalah N0 yang paling besar atau katode ya. Ini oksidasi ya. Oksidasi adalah N0 yang paling kecil. Nah, jadi oksidasi yang paling kecil, yang mana di sini yang paling kecil tadi nilainya? Ini ya pada soal. Berarti di sini mana logamnya? Ini ya, Zn. Zn dulu kita tulis sebab di sini logam, rumusnya tadi logam menuju logam ya. Bukan yang ini. Yang ini ya. Logam, ion, logam. Berarti logamnya Zn, ionnya adalah Zn2 positif. Ya, Zn2 positif. Reduksinya itu adalah ion dulu baru logam lagi. Jadi di sini tadi oksidasinya adalah sudah kita ketahui adalah yang mengalami oksidasi adalah Zn. Sekarang yang reduksinya adalah Cu. Berarti di sini adalah Cu2 positif dengan Cu. Jadi di sini logam, paling ujung logam. Sedangkan yang di tengah-tengahnya adalah ion ya. Nah, seperti rumus kita atau trik kita ini, logam, ion seperti ini. Ya. Oke. Nah, sekarang untuk memahami bagaimana pemahaman kalian tentang soal atau materi ini, maka Bapak juga akan memberikan sebagai soal latihan kalian, ya. Ini seperti ini, Cr 3 positif tambah 3 elektron akan menghasilkan Cr. Ini N0 selnya sama dengan minus 0,71 volt. Berikutnya Ni 2 positif tambah 2 elektron berubah menjadi Ni. Ini N0 selnya adalah minus
ya minus 0,25 volt. Ya, minus 0,25 volt. Nah, sekarang tentukan seperti di atas juga, ya. Bagaimana katodenya? Yang mana katodenya? Katode, di mana anode? Ya, ini kita ganti aja, ini menjadi positif ya. Positif 0,25 volt. Katode, anode, ya. Ini terus ini adalah E selnya seperti yang di atas, N0 selnya berapa, terus D-nya reaksinya seperti apa, ya. Sedangkan E-nya adalah aliran listrik atau aliran listriknya seperti apa. Ya, F-nya adalah notasi selnya. Ya, ini seperti ini. Kiranya ini menjadi latihan kalian. Semoga pelajaran kita kali ini dapat kalian pahami dan dapat kalian kembangkan. Terima kasih.